Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Ihsan Fitrian Caturnugraha. Anak-anak, kita langsung masuk saja ke dalam materi yang kita akan pelajari hari ini. Materi untuk hari ini adalah bencana alam. Apakah kalian sudah tahu apa itu bencana alam? Ayo jawab, siapa yang bisa? Oke, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Berarti bencana alam itu sangat mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, ada beberapa jenis bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Yang pertama ada gempa bumi, yang kedua ada tsunami, yang ketiga ada tanah longsor, yang keempat ada angin topan, yang kelima ada gunung meletus, dan yang keenam ada banjir. Oke, itulah jenis-jenis bencana alam yang banyak terjadi. Nah, kita di sini akan membawa salah satu contohnya saja, yaitu tsunami. Ada yang tahu apa itu tsunami? Ayo. Tsunami adalah gelombang laut yang besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut. Gerakan tiba-tiba ini berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor yang ada di bawah laut, sehingga mengakibatkan tsunami. Untuk faktor-faktor tsunami ada beberapa faktor. Yang pertama ada gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi merupakan hal yang paling umum yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa bumi yang dimaksud tentu adalah gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi di bawah laut menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi di bawah laut merupakan penyebab mayoritas terjadinya tsunami di dunia. Hampir 90% loh yang terjadi tsunami di dunia ini disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini merupakan jenis-jenis gempa bumi tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan lempeng tektonik. Meski gempa bumi bawah laut merupakan penyebab utama terjadinya tsunami, namun tidak berarti bahwa semua gempa bumi bawah laut dapat menimbulkan tsunami. Gempa bumi bawah laut akan menimbulkan tsunami apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut. Pusat gempa terletak di kedalaman 0 sampai 30 meter ke bawah di permukaan laut. Berarti gempa bumi di bawah laut yang berpotensi menimbulkan tsunami adalah apabila pusat gempa berada di kedalaman 0 hingga 30 meter di bawah permukaan laut. Semakin dangkal pusat gempa, maka akan semakin besar kesempatan untuk terjadinya tsunami. Dengan kata lain, semakin dangkal pusat gempa bumi, maka peluang terjadinya tsunami juga semakin besar. Hal ini karena getaran yang dirasakan juga semakin besar dan semakin kuat, sehingga peluang terjadinya tsunami pun juga semakin kuat. Dan ada juga gempa bumi yang terjadi berskala di atas 6 sampai 5 skala Richter. Kriterian yang selanjutnya adalah gempa bumi yang terjadi harus mempunyai kekuatan di atas 6,5 skala Richter. Jadi misalnya ada gempa dangkal namun gempanya kecil, hal itu kemungkinan tidak akan menimbulkan tsunami. Jika ada gempa yang terjadi dengan kekuatan minimal hingga 6 sampai 5 Richter dianggap sudah mampu mempengaruhi gelombang air laut yang pada akhirnya akan menyebabkan tsunami. Pengalaman bencana yang terjadi pada tahun 2004 silam, gempa yang terjadi memiliki kekuatan sekitar 9 Richter. Untuk mengetahui gempa besarnya digunakan alat pengukur gempa bumi. Contohnya itu yang di Aceh, itu gempa yang sangat besar, atau yang gempa yang memiliki
kekuatan skala yang sangat besar sehingga menimbulkan tsunami yang memporak-porandakan di Aceh. Nah, untuk yang kedua ada letusan gunung berapi di bawah laut. Penyebab tsunami yang selanjutnya adalah letusan gunung berapi di bawah laut. Lautan yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi ini menyimpan banyak sekali rahasia yang kita tidak tahu mengenai rupa penampakan di bawah laut. Bahwa sebenarnya tidak hanya daratan saja yang mempunyai gunung aktif, namun juga di bawah laut mempunyai gunung-gunung aktif. Beberapa gunung aktif yang ada di bawah laut bisa berpotensi meledak atau bererupsi sewaktu-waktu. Akibat adanya letusan yang besar atau kuat dari gunung di bawah laut, maka penyebabnya akan terjadinya tsunami. Nah, kita ambil salah satu peristiwa yang menggambarkan kejadian tsunami yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang ada di bawah laut. Ada di Indonesia, tepatnya di sebelah barat Pulau Jawa, yaitu Gunung Krakatau. Pasti tidak asing sih, Gunung Krakatau itu meletus pada tahun 1883. Peristiwa ini menimbulkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat sehingga menyapu bersih area di sekitar Selat Sunda. Selain peristiwa Gunung Krakatau, di Indonesia juga terjadi letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 yang berada di Nusa Tenggara Timur hingga mengakibatkan terjadinya Kepulauan Maluku. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak gunung api sehingga dijuluki dengan Ring of Fire, lingkaran gunung api. Hal ini membuat Indonesia harus waspada karena letusan gunung berapi bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, untuk yang ketiga ada terjadinya longsor di bawah laut. Penyebab gelombang tsunami selanjutnya adalah terjadinya longsor di bawah laut. Tsunami yang disebabkan karena adanya longsor di bawah laut dinamakan tsunami submarine landslide. Ternyata longsor tidak hanya terjadi di daratan saja ya anak-anak. Seperti yang kita telah dijelaskan sebelumnya, maka permukaan di bawah laut menyerupai daratan. Apabila di daratan kita menemukan bukit dan jurang, maka di dalam lautan pun juga ada, sehingga ada terjadinya potensi longsor di bawah laut. Longsor di bawah laut ini pada umumnya disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung berapi di bawah laut. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor inilah yang menyebabkan terjadinya tsunami. Selain gempa bumi tektonik dan letusan gunung berapi, tabrakan lempeng yang ada di bawah laut juga bisa menyebabkan longsor. Contohnya pada tahun 2008 ya anak-anak, penelitian di Samudra Hindia yang menyebutkan adanya palung laut yang membentang dari Pulau Seberut hingga ke pesisir pantai Bengkulu, yang mana apabila pulung tersebut longsor maka akan terjadinya tsunami di pantai barat Sumatera. Oke, yang keempat adanya hantaman meteor. Penyebab selanjutnya dari terjadinya tsunami adalah hantaman meteor atau benda langit. Benda langit yang jatuh ini tentu saja benda langit yang berukuran sangat besar sekali. Meskipun jarang sekali terjadi, bahkan belum ada dokumentasi yang menyebutkan adanya tsunami akibat hantaman meteor, namun hal ini bisa saja terjadi, seperti yang disimulasikan oleh komputer canggih, bahwa apabila ada meteor besar atau karena meteor kecil biasanya akan bisa terbakar di atmosfer bumi, misalnya berdiameter lebih dari 1 km saja ya, maka dapat menimbulkan bencana alam yang sangat dahsyat.
Mega tsunami yang ditimbulkan memiliki ketinggian hingga ratusan meter. Kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain karena ukuran dari meteor, hal ini yang berpengaruh adalah kecepatan atau laju meteor yang mencapai puluhan ribu kilometer per jam. Terbayangkan betapa cepatnya laju meteor itu turun ke bumi? Belum ada sih dokumentasi yang menyebutkan adanya tsunami yang diakibatkan hantaman meteor. Nah, kita langsung masuk saja ke dampak bencana tsunami. Yang pertama, pasti sih kalau tsunami terjadi yang pertama pasti sih terjadi kerusakan di mana-mana. Yang kedua, lahan pertanian dan perikanan rusak. Yang ketiga, menghambat kegiatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kerugian material. Yang kelima, kerugian spiritual. Yang keenam, menimbulkan bibit-bibit penyakit. Nah, sekian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila materi yang disampaikan oleh Bapak kurang dimengerti oleh anak-anak. Dan sekian untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu stay at home ya untuk anak-anak, selalu sehat. Dadah.